lagi sahabat perlindungan. Pada pagi hari ini saya berada di kelompok tani Tunas Kesambi yang ada di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela. Pada pagi hari ini kita sedang melaksanakan pengubinan hasil demonstrasi program pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHP atau yang biasa disebut dengan P4. Saya akan mewawancarai kelompok tani yang ada di Tunas Kesambi ini untuk menceritakan bagaimana alur cerita sehingga bisa menghasilkan tanaman padi yang sehat. Nah, kita sudah mengubin, nanti akan diceritakan juga berapa hasil ubinannya. Ya, ini kelompok tani Tunas Kesambi, silakan Pak Ketua. Kenalkan diri, nama saya Muhammad Saidudin, selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Kesambi, dan ini salah satu anggota atau bagian bendahara. Kebetulan beliau selaku petani langsung, kebetulan areal yang kita gunakan adalah dari anggota kita yaitu Pak Iksan. Ini luasan berapa ini Pak? Kalau secara keseluruhan dengan pembandingnya 20 are. Ya, untuk yang penggunaan tipe sama PGPR-nya mungkin adalah sekitar 14 are. 14 are. Berarti ada kontrol juga Pak ya? Ada, luar biasa ada ini. peta. Ternyata ada kontrol yang dibuat sama kelompok ini sebagai pembanding ya, karena kalau kita berbicara tentang penggunaan APH ini, kalau tidak ada kontrol kita nggak tahu gimana cara membandingkan Pak ya. Luar biasa sekali. Ini apa saja sih yang sudah diaplikasikan di tanaman padi ini Pak? Pertama-tama kan saya penggunaannya untuk trichoderma kita bikin sendiri kan minggu keduanya, karena kan yang awal-awal itu belum jadi ya. Nah, kita pakainya yang minggu kedua tanggal berapa salah ya, tanggal 20. Setelah itu per minggu selalu kita pakai trico. Yang minggu keempat mungkin ada kita campur PGPR karena PGPR-nya sudah siap diaplikasikan sampai musim pembungaan. Musim generatifnya ya? Ya. Berapa kali aplikasi Pak? Kalau panen? Kalau yang triconya 5 kali. 5 kali satu. 4 kali 60 kali. 4 kali aplikasi ya, 4 kali aplikasi. Oke, ini sudah diceritakan berapa kali aplikasi, apa saja yang sudah dimasukkan atau yang sudah diaplikasikan di di tanaman padi ini sama anggota. Ini saya sedikit bertanya ini kepada ketua kelompok P4 yang alhamdulillah ya pada tahun 2022 ini dapat alokasi program P4. Ini apa saja yang Pak Ketua produksi di laboratorium? Nah, kebetulan yang awal-awal kita mulai itu kita mengeksplorasi trichoderma, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan isolat maupun perbanyakannya. Setelahnya kita melakukan eksplorasi untuk bioteria, yaitu memang dikhususkan untuk insektisida. Nah, insektisidanya ini ya bisa dibilang organik ya, jadi tidak berbahaya sama sekali. Jadi setelahnya kita melakukan notarigium. Kebetulan notarigium juga kita dapatkan, cuman masih belum melakukan perbanyakan karena memang prosesnya agak panjang, tidak seperti trichoderma maupun PGPR maupun PETNAP. Jadi hampir semuanya yang berbahan organik, terutama agen hayati, trichoderma, eutheria, dan notarigium dalam proses pengerjaan dan sudah pengaplikasian beberapa kali di kelompok kita. Terima kasih Pak Ketua. Ini saya sedikit tertarik tadi kita hasil pengubinan ya, untuk kontrolnya itu kita timbang. Pengubinan itu kalau dikonversi ke hektarnya hanya dapat 8 ton per hektar. Nah, sedangkan untuk yang perlakuan tadi trichoderma, PGPR, PETNAP itu dengan 5 kali aplikasi, 4 kali aplikasi itu mendapatkan hasil sekitar 9,5 ton per hektar. Ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali yang dihasilkan menggunakan agen pengendali hayati yang didapatkan oleh petani sendiri yang ada di Desa Rempung ini. Dengan adanya program ini Sama sekali untuk biayanya agak irit kan karena pupuknya agak kurang juga. Yang kedua juga yang untuk tanamannya lihat perbandingan dengan yang pada itu di sini 100
untuk yang penggunaan triko dan PDPR. Ternyata menggunakan pestisida kimia sintetis juga yang kontrolnya, yang hasilnya tidak terlalu bagus ya, malah yang menggunakan perlakuan APH ini malah bagus. Dan ini saya dengar juga di laporan yang masuk di kami, ternyata daerah ini daerah endemisnya Kreser ya. Ini daerah endemis Kreser, dan ini bisa dilihat juga ternyata serangan dari bakteri Xanthomonasnya mulai berkurang, dan bahkan di lahan percobaan ini tidak ada, kita lihat ya, tidak ada serangan Kreser. Ini membuktikan bahwa penggunaan APH ini sangat bermanfaat ya. Nah, bisa mengurangi biaya produksi, bisa mengurangi biaya input usaha taninya bapak-bapak. Ya, mungkin itu saja sedikit laporan yang kami berikan dari kelompok Tunas Kesambi. Terima kasih, salam perlindungan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya program P4 ini, petani secara umum mendapatkan manfaatnya, merasakan manfaatnya, terutama dalam hal peningkatan produksi, dalam hal pengendalian OPT, yang biasanya petani-petani kita sebelum diperkenalkan dengan adanya program P4 ini, petani-petani di sekitar di Desa Rempung ini selalu mengandalkan pestisida kimia, dan bahkan mereka menggunakan pestisida itu melebihi aturan-aturan yang sudah kita direkomendasikan oleh kami petugas-petugas lapangan. Dengan adanya program P4 ini, kemudian selama program P4 ini kita sosialisasikan ke kelompok-kelompok, kita undang kelompok-kelompok hadir di lokasi P4, kemudian ketua dari P4 Tunas Kesambi ini juga aktif untuk mendatangi kelompok-kelompok dan mengadakan demplot. Nah, banyak yang menanggapi secara positif. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan BPTP NTB, yang mana dengan bantuan dari program P4 ini, kami selaku petani atau pengurus kelompok tani Tunas Kesambi mampu memproduksi produk-produk organik dan menghasilkan seperti yang kita lihat, bisa menambah penghasilan, jumlah anakan untuk padi, dan biaya produksi kami sedikit mengalami penurunan, sehingga ke depan kami insya Allah akan melanjutkan penggunaan APH, yaitu agen pengendali hayati berupa Trichoderma, Jakaba, Pesnap, dan beberapa produk yang memang saat ini lagi kami buat untuk kedepannya.